Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dilan Sari, Stambuk N1D1 19058. Saya dari Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Halu Oleo. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kajian wacana, yaitu wacana kritis. Apa itu wacana kritis? Wacana kritis adalah kalimat yang berkaitan sehingga terbentuklah makna yang serasi dalam kalimat-kalimat itu. Wacana adalah bahasa yang bermakna yang dapat berbentuk lisan, tulisan, dan simbol. Wujud dari bentuk wacana dapat berupa empat, yaitu teks, kemudian ucapan, kedua ucapan, ketiga lakon, dan keempat artefak. Wacana yang telah dibuat dapat dikritis dan dianalisis oleh orang lain, yang biasa disebut analisis wacana kritis. Analisis wacana kritis merupakan telaah yang dilakukan seseorang untuk mengkaji lebih dalam makna sesungguhnya yang akan disampaikan oleh pembicara atau penulis dalam tulisan mereka. Menurut Dharma, tahun 2019, analisis wacana kritis adalah studi linguistik yang membahas wacana bukan dari unsur kebahasaan, melainkan mengaitkannya dengan konteks. Dasar teoritis analisis wacana didasarkan pada beberapa perkembangan sejarah dalam filsafat pengetahuan dan teori sosial. Oleh karena itu, faktor historis, sosial, dan ideologi adalah sumber utama dalam kerangka kerja analisis wacana kritis. Karakteristik penting dalam analisis wacana kritis menurut Van Dijk yang dikutip Fauzan pada tahun 2014, yaitu tindakan, konteks, historis, kekuasaan, dan ideologi. Pendekatan utama dalam analisis wacana kritis. Pertama, analisis wacana kritis, norma Fairclough atau dialectical relation approach. Pendekatan analisis wacana kritis yang dibuat Norman adalah bahwa kegiatan berwacana sebagai praktik sosial. Kedua, analisis wacana kritis, De van Leeuwen. Pendekatan analisis wacana kritis ini untuk menjelaskan bagaimana sebuah kelompok dimunculkan atau disembunyikan. Pendekatan analisis wacana kritis yang dibuat Van Leeuwen ini menjelaskan bagaimana orang-orang tertentu dan aktor sosial dimunculkan dalam wacana. Ketiga, yaitu analisis wacana kritis Teun A. Van Dijk. Pendekatan analisis wacana kritis yang dikemukakan oleh Van Dijk ini dikenal dengan sebuah pendekatan kognitif sosial. Pendekatan analisis wacana ini bukan hanya didasarkan pada analisis teks, melainkan juga harus dilihat bagaimana teks tersebut dapat diproduksi sehingga diperoleh suatu pengetahuan mengapa dapat diperoleh teks seperti itu. Keempat, yaitu analisis wacana kritis Ruth Wodak. Pendekatan analisis wacana kritis yang dikemukakan oleh Wodak dikutip Fauzan pada tahun 2014, yaitu untuk melakukan analisis pada sebuah wacana adalah dengan cara melihat faktor historis dalam suatu wacana. Yang terakhir yaitu analisis wacana kritis Sarah Mills. Pendekatan analisis wacana kritis Sarah Mills memfokuskan seperti apa perempuan dimunculkan pada wacana. Selama ini perempuan selalu disingkirkan dan berada dalam keadaan yang tidak baik, dan para perempuan itu tidak diberikan kesempatan untuk membela diri. Sekian presentasi mengenai analisis wacana kritis. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.